Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asnah dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Pengembangan suatu bisnis wirausaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat, yang kita temukan. Peluang itu dapat saja muncul begitu saja tanpa kita sadari, dan itu bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide atau sebagai sebuah peluang bagi kita ke depannya untuk membuka satu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu karena diberikan orang lain juga dipikirkan. Peluang kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Nah, ini akan kita coba bahas dua hal, guys. Nah, dua hal ini tidak hanya terkait dan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Artinya, begitu pentingnya lingkungan, begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka suatu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang muncul lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat kita mengembangkan usaha tersebut memang tak menjadi satu titik yang memberikan dampak baik atau memperlihatkan. Diambil satu kebijakan keputusan, akhirnya inilah yang menjadi pilihan keberanian, kemampuan analisis, ketepatan untuk melihat segala sesuatu yang sangat amat diperlukan. Makanya perlu experience, perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, diskusi, merasakan, memainkan keseluruhan panca indera, dan insting bisnis yang kita punya. Analisis lingkungan bisnis, lingkungan yang terkait dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal artinya lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang mana kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya dapat bertahan. Jadi ada dua jenis lingkungan di area organisasi, artinya lingkungan menjadi satu kondisi, satu keadaan, satu tempat di mana peluang-peluang bisnis tersebut harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika memulai sebuah usaha, karena internal dan eksternal akan memberikan dampak dan bahwa ia sebenarnya tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama yang terkait langsung dan kegiatan operasional. Ciptaan operasional organisasi atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari lembaga atau mikro dari organisasi, dan lingkungan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau sering juga disebut dengan lingkungan makro. Jadi untuk eksternal itu ada mikro, ada yang menyebutnya dengan lingkungan makro. Ini sekedar menambah wawasan pertimbangan demi melihat dan menganalisis bagaimana kondisi lingkungan tersebut pada akhirnya menjadikan satu statement pikir dalam rangka mengambil kebijakan ataupun dalam kondisi yang sebenarnya ketika ingin membuka bisnis
Bagaimana dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal? Pada prinsipnya, kalau secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak tersebut dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari dalam lembaga atau organisasi mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan, bahkan hingga denyut nadi dan jantung organisasi. Dan yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi ini adalah mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelolanya, para staf, para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal dan kegiatan operasional? Perusahaan akan berhadapan kadang-kadang senantiasa secara tidak sengaja ataupun itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan terkait dengan lingkungan makro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro. Dan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing, dalamnya adalah ada pemasok bahan partner strategik. Sedangkan lingkungan makro yang terlibat dalam konteks makro mulai dari pembuatan peraturan atau mereka kita sebut sebagai regulatornya perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, bahkan masyarakat dan lain sebagainya. Yang membedakan makro dan mikro, lingkungan mikro pada akhirnya adalah mereka yang memberikan yang terlibat langsung dengan operasional kegiatan lembaga atau organisasi. Sementara yang makro adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung atau operasional bagi kegiatan organisasi, artinya masih tidak terlihat secara langsun, tetapi kalau dibiarkan mengerikan dampaknya. Dan mereka itu yang makro, mulai dari membuat pengaturan atau peraturan atau regulator pemerintah, lembaga dan pemerintah, bahkan masyarakat yang secara umum, tempat organisasi, peradaban dan lain sebagainya. Lingkungan makro atau lingkungan mikro dalam konsep bisnis semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu sistem organisasi menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, yaitu keseluruhan lingkungan yang mengikutinya, dan organisasi bisnis berada dalam satu lingkungan. Dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi faktor pendorong, bahkan sekaligus akan menjadi faktor penghambat organisasi bisnis. Pada dasarnya, ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Dan ini memang perlu pertimbangan yang cukup matang, yaitu lingkungan kerja dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan, dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Secara langsung, elemen tersebut adalah pemerintah yang kreditur. Kreditur termasuk di dalamnya pemasok karyawan, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan sosial itu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi dan di bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya yang secara tidak langsung ataupun tidak disadari akan memberikan dampak dan mempengaruhi proses pelaksanaan bisnis yang kita lakukan. Lingkungan ekonomi suatu masyarakat dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Baik pada sistem ekonomi sosialisme dipengaruhi pada sistem komunisme atau sistem pasar bebas, misalnya sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Jadi nggak bisa tidak perekonomian menjadi faktor yang akan mempengaruhi hampir ke sebuah lini, ke semua prospek, sehingga
memberikan pengaruh pada kebijakan pada keputusan bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua kaitannya dengan teknologi, yaitu lingkungan teknologi meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta teknologi bisnis, dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia atau peralatan. Masuk di dalamnya metode kerja, sistem olahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi, juga terindikasi dalam konteks ini perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi tersebut. Semuanya digunakan dalam konteks bisnis dalam masuk lingkungan teknologi yang jelas. Insya Allah ini dapat keberhasilan beberapa perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi. Sebenarnya banyak memberikan inspirasi positif bagi para pemimpin perusahaan atau lembaga dimanapun, atau mereka yang mengambil ini menjadi sekian yang puluh persen berlipat ganda, semakin menjadi kebutuhan oleh dua bisnis. Apalagi misalnya kita kategorikan bisnis online, ini rupanya adalah keseluruhan tempat di tanah air, apalagi dunia semakin luas cakupannya. Maka tingkat teknologi dan yang dimanfaatkan mulai dari peralatan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, pengolahan, peralatan elektronik menjadi sebuah keharusan. Teknologi proses bisnis ini masih mengenai teknologi. Misalnya seperti istilah-istilah yang perlu diketahui kalau ingin mengembangkan konteks usaha yang lebih besar. Penerapan perencanaan sumber perusahaan atau entrepreneurnya atau enterprise planning, enterprise planning. Ini merupakan satu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus modernisasi kan proses perusahaan, proses organisasi di tingkat lini produk departemen, dan lokasi geografis artinya adalah manajemen bahan baku, perencanaan produksi, manajemen pesanan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Dan ini sebagai menjadi sangat berat karena memang akan muncul istilah-istilah kondisi yang menuntut kita sekaligus menuntun kita para pelaku bisnis untuk mulai mengenal istilah-istilah teknologi dan perekonomian selama ini masih cukup asing di pendengaran atau di kuping. Tapi kalau ingin masuk sebagai pelaku, mau tidak mau harus banyak membaca, kenal, otomatis kita akan sampai ke tahap tersebut. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah lingkungan hukum politik, kekuatan perusahaan. Jadi kenapa sampai ke persoalan hukum dan politik? Karena kalau kita sudah berbicara soal bisnis yang menghasilkan apakah kecil, menengah, atau bisnis harus besar bisnis harus besar, jadi semakin gede bisnis yang dilakukan atau yang akan dipilih dilaksanakan, semakin besar kekuatan hukum dan politik. Hukum dan politik memberikan pengaruh dan dampak para pilihan pada pelaksanaan proses perjalanan bisnis yang dilaksanakan di lingkungan politik. Menjadi kekuatan perusahaan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis sekitar. Lingkungan hukum dan politik itu punya peran dalam pembuatan aturan-aturan bisnis tentang apa yang boleh, tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis tersebut, tentang satu kebijakan yang seharusnya kita buat sampai batas mana yang dapat kita laksanakan, dan undang-undang perlindungan konsumen, misalnya hukum bisnis, regulasi bisnis, Magic Cars misalnya. Aktivitas bisnis menjadi bagian dari proses ini, sehingga dalam perjalanan akan punya perlindungan hukum. Kita akan tahu sudut pandang kita sendiri. Dari sudut pandang hukum, melihat kondisi dan konteks yang terjadi.
Jika kita tetap persis kedudukan dan posisi kita aman atau tidak, mau tidak mau, secara tidak langsung mulai hari ini ketika ini mengembangkan wilayah usaha bisnis yang lebih besar, next misalnya ke depan bonus suatu saat Anda akan menjadi pebisnis hebat, wirausahawan luar biasa, maka tidak hanya lingkungan ekonomi tapi persoalan hukum politik harus dipahami dan dipelajari. Yang terakhir adalah lingkungan sosial dan budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat karena kita terdapat di setiap tempat dimanapun posisi bisnis kita berada dan akan dipengaruhi oleh adat budaya setempat, kebiasaan, nilai karakteristik, demografi, termasuk masyarakat lokasi tempat usaha kita berada yang mau tidak mau karena ada kita berada di tempat orang lain, kita yang harus menyesuaikan diri karena kalau tidak kita yang akan rugi. Hal ini juga pengaruh dan dampak yang tidak langsung bagi proses pengembangan. Penghambat bisnis kita dan pilihan termasuk selera konsumen yang berbeda-beda variasi dan berubahnya waktu tertentu dan untuk setiap daerah juga tidak sama. Meskipun lingkungan sekitar merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, namun manajemen harus senantiasa mengupayakan agar aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan lingkungan. Analisis peluang ini memerlukan pertimbangan yang cukup matang, perlu energi, perlu experience. Makanya memang orang-orang yang bergerak di dunia usaha lebih baik membaca, lebih banyak melihat, menggunakan panca indera, insting untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang-peluang usaha ini. Yang pertama, peluang buat kita menjadikan satu titik berpikir mulai satu usaha. Ini peluang dan peluang yang muncul karena diciptakan. Ini yang perlu energik, perlu pemikirannya cukup untuk keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah peluang. Peluang muncul bukan saja karena timbulnya masalah, karena kebutuhan saja, bukan karena keinginan, tetapi justru muncul karena diciptakan secara benar dan serius. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya sehingga bisa menciptakan nilai tambah dan setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi dalam proses penciptaan tersebut, menciptakan kreasi dan inovasi dapat pula bagi kita membuka peluang menciptakan peluang-peluang yang baru. Jadi semuanya 4 hal tersebut menjadi lukis, memilih peluang-peluang yang ada berdasarkan dasar munculnya peluang tersebut. Hal ini mana kira-kira yang menjadi faktor X untuk menentukan pilihan peluang mana yang bisa kita manfaatkan? Apakah yang pertama yang ingin dijadikan peluang akibat masalah yang Anda hadapi atau masyarakat sekitar, atau mereka yang Anda lihat di sekitar mengalami setiap titik masalah sehingga itu menjadi peluang, atau justru memang peluang dimanfaatkan atas setiap kebutuhan manusia. Setiap kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan Anda, dan peluang yang ingin Anda manfaatkan adalah peluang yang muncul dari keinginan tanpa batas. Setiap orang akan ada sendiri, atau kita semua yang terakhir, atau justru kita memang menciptakan peluang sendiri dengan sadar berdasarkan imajinasi, analisis, berpikir. Peluang dari lingkungan pada prinsipnya lingkungan memberikan dampak berpengaruh pada bisnis lakukan, dan yang kedua adalah menemukan berbagai macam faktor yang disebabkan munculnya karena berbagai hal yang 4 tadi. Jadi ketika dianalisis secara tepat, secara benar, kemudian diambil pilihan peluang mana yang dimanfaatkan, kemudian di lingkungan yang sudah harus Anda analisis secara tepat.
dan baik untuk memulai usaha ini, akan memberikan dampak dan warna yang baik untuk melaksanakan bisnis yang nanti kita pilih atau laksanakan. Nah, sekarang coba kita analisis tentang ide dan gagasan wirausaha. Jadi sudah dianalisis lingkungan, sudah dianalisis peluang, kita ketemu dengan lingkungan yang tepat berdasarkan analisis yang tepat pula. Dan Anda sudah temukan peluang yang memang sudah dipilah dan dipilih. Kemudian muncul, kita pikirkan lagi ide-ide atau gagasan wirausaha atau peluang. Wirausahawan atau yang kita sebut sebagai entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep yang baru. Jadi, ingat yang namanya businessman atau wirausahawan, konsepnya adalah quitter. Seorang wirausahawan itu kepandaian dan mereka butuh kecerdasan dalam membaca peluang-peluang bisnis. Mereka butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar yang terjadi, perlu insting yang kuat, berpikir kreatif, menentukan satu bisnis apa yang mungkin banyak diminati oleh konsumen lain. Peluang mana yang bisa dapat digunakan atau mereka manfaatkan. Sekarang dapat kita sampaikan ke bagian terakhir untuk melihat bahwa gagasan usaha yang kita pikirkan berdasarkan peluang, berdasarkan analisis lingkungan, dan juga berbagai kondisi yang sudah kita pertimbangkan. Kadang-kadang juga mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dari awal kita sudah punya asumsi atau pemikiran berbagai kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam antisipasi terhadap segala hal yang memungkinkan. Kemungkinan adanya kegagalan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses wirausaha. Siapapun, bahkan orang hebat, bahkan bisnis handal, sekalipun pernah mengalami yang namanya kegagalan. Sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sangat panjang, yang sungguh-sungguh, poster tiap bisnis atau usaha online dijalankan tidak pernah memberikan jaminan 100% akan keberhasilan. Tidak pernah menyakitkan bahwa secara keseluruhan bisnis atau saat tersebut bahkan berhasil. Menurut pendapat dari Suryani mengatakan bahwa hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan, beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut dalam mewujudkan beberapa gagasan bisnis. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan data dan informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau informasi yang tidak lengkap, jadi antisipasi kita adalah bagaimana dari awal sudah berusaha memikirkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan berbagai informasi, untuk melengkapi data dan informasi yang perlu terkait dengan dunia usaha yang diambil atau informasi yang disajikan kurang lengkap. Data yang disediakan untuk yang awalnya kita percaya ternyata palsu, jadi memang harus dicari data-data fakta empirik yang awalnya kita percaya ternyata palsu. Data fakta empirik yang sebenarnya. Kedua itu disebabkan karena tidak teliti membaca. Kegagalan disebabkan karena kurang meneliti dokumen-dokumen yang ada, terlalu cepat percaya, terlalu cepat puas sehingga meyakinkan untuk cepat mengambil keputusan. Keputusan yang ketiga, akibat salah perhitungan. Jadi memang kesalahan dapat pula diakibatkan karena salah perhitungan sesuatu, misalnya dalam penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang keluar menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Kemudian penyebab lainnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, dan adanya unsur kesengajaan. Yang terakhir ini yang cukup berikan adanya unsur-unsur itu pada seorang
Pak Hatta sengaja membuat kesal tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai kekhawatiran ketika mencari tim tertentu. Memang orang-orang yaitu visi dan kepercayaan yang tinggi. Tapi kalau memang ingin membangun suatu bisnis, sekianlah analisis dari pembahasan materi mengenai lingkungan, peluang dan ide seorang dalam berwirausaha. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.